Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kak Satria, mahasiswa S1 Akuntansi dari Universitas Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan atau memberikan sebuah penjelasan materi akuntansi keuangan menengah 1, hal piutang usaha. Saya akan menjelaskan soal piutang usaha mulai dari pengertian sampai dengan pengakuan piutang usaha. Langsung saja kita menuju ke presentasi berikut ini. Apa itu piutang? Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang, jasa, atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayarannya pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90 hari. Jadi intinya piutang itu adalah suatu kegiatan yang timbul akibat penjualan barang atau jasa yang dilakukan secara tempo. Setelah kita tahu soal piutang, selanjutnya adalah ciri-ciri piutang. Yang pertama, adanya nilai jatuh tempo. Istilah yang menjelaskan penjumlahan dari nilai transaksi utama lalu ditambah dengan nilai bunga yang dibebankan untuk dibayarkan pada tanggal jatuh tempo. Seorang pembeli yang melakukan transaksi dengan cara kredit bukan hanya membayar sejumlah nilai barang yang telah dibeli, tetapi juga bunganya karena dia meminta waktu untuk membayar barang tersebut dengan tempo. Ciri yang kedua adalah adanya tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo dapat diketahui dari lamanya atau umur piutang. Umumnya penjual menggunakan dua jenis pengukuran umur, yaitu bulan dan hari. Jika berumur bulanan, maka tanggal jatuh temponya sama dengan tanggal pembeli melakukan transaksi kredit tersebut. Hanya saja berbeda bulan. Sedangkan apabila berumur harian, maka wajib dilakukan perhitungan untuk menentukan kapan tanggal jatuh temponya secara pasti. Dan ciri yang terakhir adalah adanya bunga yang berlaku. Piutang dapat terjadi dikarenakan pembeli memutuskan melakukan transaksi secara kredit dan hal ini menimbulkan bunga. Bunga dalam hal ini dibayar sebagai bentuk konsekuensi pembeli yang meminta waktu pembayaran tertentu dan sebagai keuntungan bagi penjual karena sudah bersabar dalam menunggu pelunasan kredit tersebut. Untuk besaran bunga dalam hal ini sesuai kebijakan dari penjual dalam menentukan tingkat bunga yang dipakai. Setelah kita tahu apa itu ciri-ciri piutang, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis piutang. Jenis piutang ada 3, yaitu piutang usaha, wesel tagih, dan yang terakhir adalah piutang lain-lain. Apa sih itu piutang usaha? Piutang usaha adalah suatu jumlah pembelian kredit dari pelanggan. Piutang ini timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Piutang ini biasanya diperkirakan akan tertagih dalam waktu 30 sampai dengan 60 hari. Secara umum, jenis piutang ini merupakan piutang terbesar yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Yang nomor 2 adalah wesel tagih. Wesel tagih adalah surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengukuran piutang atau pengukuran utang. Wesel tagih ini biasanya memiliki waktu tagih antara 60 sampai dengan 90 hari atau lebih lama serta mewajibkan pihak yang berutang untuk membayar bunga. Wesel tagih dan piutang usaha yang disebabkan karena transaksi penjualan biasa disebut dengan piutang dagang. Dan yang terakhir adalah piutang lain-lain. Piutang lain-lain ini mencakup selain piutang dagang. Jadi piutang yang selain mencakup wesel tagih dan piutang usaha tadi. Contohnya piutang bunga, piutang gaji, uang muka karyawan, dan restitusi pajak. Secara umum bukan berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, piutang jenis ini diklasifikasikan dan dilaporkan pada bagian yang secara terpisah di neraca. Dari penjelasan tadi, kita bisa melihat bahwa jenis-jenis piutang terdiri dari 3, yaitu piutang usaha, wesel tagih, dan piutang lain-lain. Di mana
piutang usaha merupakan komponen terbesar yang dimiliki oleh perusahaan dalam lingkup piutang. Sedangkan piutang lain-lain merupakan piutang yang di luar dari piutang usaha dan wesel tagih. Lalu kita lanjut ke penilaian piutang usaha. Pengakuan piutang usaha adalah nilai tukar antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, sedangkan harga pertukaran adalah jumlah yang harus dibayar dari debitur atau pelanggan atau peminjam. Piutang usaha dapat diakui atau dicatat pada saat pertama, perusahaan memperoleh piutang dagang tersebut melalui adanya transaksi penjualan kredit. Yang kedua, terjadinya retur dan potongan penjualan. Sedangkan yang ketiga, adanya pelunasan piutang dagang oleh pelanggan. Piutang akan dicantumkan dalam neraca sebesar jumlah yang akan dapat direalisasikan, nilai realisasi, yaitu jumlah yang diharapkan dapat ditagih. Jumlah yang diharapkan dapat ditagih dihitung dengan cara mengurangi jumlah piutang yang ada dengan taksiran piutang yang tidak dapat ditagih. Misalnya, PT kita punya pada tanggal 31 Desember 2010 mempunyai saldo piutang usaha sebesar 200 juta. Dari piutang tersebut, yang diperkirakan tidak dapat ditagih sebesar 35 juta. Dikarenakan kondisi pelanggannya mengalami kebangkrutan atau bailing. Jadi jumlah yang diharapkan diterima adalah sebesar 165 juta. Di mana angka tersebut didapat dari 200 juta dikurangi dengan 35 juta. Jumlah piutang yang tidak dapat tertagih diakui sebagai kerugian piutang. Kerugian piutang ini dilaporkan dalam laporan laba rugi periode berjalan sebagai beban lain-lain. Besarnya kerugian piutang dapat ditentukan dengan menggunakan metode penghapusan langsung atau dengan metode cadangan. Pertama, atau yang ke-1, metode penghapusan langsung. Jumlah kerugian piutang atau piutang yang dihapuskan dapat dilakukan dan dilaporkan jika terdapat bukti yang meyakinkan bahwa pelanggan benar-benar tidak dapat melunasinya, sehingga jumlah piutang yang dilaporkan dalam neraca adalah sebesar nilai bruto, bukan nilai yang diharapkan dapat diterima. Contohnya, misalkan PT kita punya pada tanggal 31 Desember 2010 menerima memo berupa kopi surat keputusan dari pengadilan bahwa pelanggan tersebut dinyatakan pahit. Maka pada tanggal tersebut PT kita punya akan menghapus piutang senilai 35 juta. Maka ayat jurnal untuk mencatat kerugian piutang pada tanggal 31 Desember 2010 adalah kerugian piutang usaha pada sisi debit sebesar 35 juta dan piutang usaha pada sisi kredit sebesar 35 juta. Yang kedua adalah metode cadangan. Jika menggunakan metode ini, perusahaan setiap akhir tahun harus melakukan atau menentukan berapa taksiran besarnya piutang tak tertagih yang akan diakui dan dilaporkan sebagai kerugian piutang pada periode berjalan, sehingga jumlah piutang yang dilaporkan dalam neraca adalah sebesar jumlah yang diharapkan dapat diterima. Perkiraan tersebut kemudian dicatat sebagai beban terhadap kerugian piutang tak tertagih. Namun beban tersebut tidak lantas dikeluarkan dari perkiraan piutang, hanya dianggap sebagai cadangan piutang tak tertagih. Dalam pencatatannya, beban kerugian piutang di bagian debit dan cadangan kerugian piutang pada sisi kredit. Jika peminjam menyatakan telah benar-benar tidak bisa membayar hutangnya, maka perusahaan perlu melakukan penghapusan terhadap piutang dari peminjam. Maka pencatatannya adalah cadangan kerugian piutang di bagian debit dan piutang di bagian kredit. Dan ketika kemudian peminjam menyampaikan pada perusahaan bahwa ia dapat mengembalikan hutangnya, maka piutang dapat dimunculkan kembali. Cadangan kerugian piutang pun dihapuskan, piutang berada di bagian debit dan cadangan kerugian piutang di bagian kredit. Selanjutnya, pada saat pelunasan piutang dilakukan, maka piutang dihapus dan kas masuk perusahaan, di mana ayat jurnalnya adalah kas berada di bagian debit dan piutang pada bagian kredit.
Dari penjelasan tadi kita bisa menyimpulkan mulai dari pengertian, jenis-jenis, ciri-ciri piutang, sampai dengan pengakuan piutang usaha menggunakan metode penghapusan secara langsung dan metode cadangan. Sekarang kita akan lanjut ke contoh soalnya. Berikut adalah contoh soalnya. Sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Yang pertama, contoh soal mengenai metode penghapusan secara langsung. Contohnya, pada tanggal 31 April 2015, PT Kita Punya tidak bisa menagih utang sebesar 33 juta yang sudah jatuh tempo kepada PT ABC karena pemiliknya terlilit pailit dan mengalami kebangkrutan. Menyadari bahwa piutang tersebut tidak bisa lagi ditagih, PT Kita Punya mencatat di pembukuan bahwa piutang tersebut dihapuskan. Namun pada tanggal 16 Desember 2015, PT ABC mengabari atau menginfokan kalau mereka dapat melunasi hutang terhadap PT Kita Punya. Pelunasan piutang baru dilakukan PT ABC pada tanggal 25 Desember 2015. Jadi pencatatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghapusan piutang pada tanggal 31 April 2015, di mana ayat jurnalnya beban penghapusan piutang pada sisi debit sebesar 33 juta dan piutang pada sisi kredit sebesar 33 juta. Lalu ada pemberitahuan akan pembayaran piutang pada tanggal 16 Desember 2015, di mana ayat jurnalnya adalah memunculkan piutang kembali, di mana piutang pada sisi debit sebesar 33 juta dan pendapatan lainnya pada sisi kredit sebesar 33 juta. Selanjutnya, PT ABC melakukan pelunasan piutang pada tanggal 25 Desember 2015, di mana ayat jurnalnya adalah kas pada sisi debit sebesar 33 juta dan piutang pada sisi kredit sebesar 33 juta. Sekarang metode cadangan. Pada tanggal 23 September 2016, PT Kita Punya memiliki estimasi bahwa PT ABC yang sedang dililit pailit tidak dapat membayar hutang mereka. Karena itu, piutang sebesar 18 juta dari PT ABC diperkirakan tidak dapat ditagih sampai pada akhir periode pembukuan 31 Desember 2016. PT ABC menyatakan bahwa hutang tersebut tidak bisa mereka bayar. Namun, ternyata pada tanggal 4 Mei 2017, PT ABC menyampaikan bahwa mereka hendak membayar piutang mereka. Hutang tersebut baru akan dilunasi pada tanggal 17 Mei 2017. Jadi, untuk pencatatannya, yang pertama, adanya perkiraan kerugian piutang tak tertagih pada 23 September 2016, di mana beban kerugian piutang pada sisi debit sebesar 18 juta dan cadangan kerugian piutang pada sisi kredit sebesar 18 juta. Penghapusan piutang tak tertagih yang dilakukan per 31 Desember 2016. Hal ini terjadi karena pelanggan menyatakan bahwa mereka tidak mampu membayar piutang tersebut. Jadi muncullah ayat jurnal cadangan kerugian piutang pada sisi debit sebesar 18 juta dan piutang pada sisi kredit sebesar 18 juta. Namun pada tanggal 4 Mei ada pemberitahuan bahwa pelanggan akan membayar piutang tersebut. Jadi muncullah ayat jurnal piutang pada sisi debit sebesar 18 juta dan cadangan kerugian piutang pada sisi kredit sebesar 18 juta. Dan pada tanggal 17 Mei 2017 dilakukan pembayaran piutang oleh pelanggan tersebut, maka penjurnalnya adalah kas pada sisi debit sebesar 18 juta dan piutang pada sisi kredit sebesar 18 juta. Sekian penjelasan saya mengenai bab piutang usaha, mulai dari pengertian, ciri-ciri, sampai dengan jenis dan metode pengakuannya, mulai dari metode penghapusan secara langsung dan metode cadangan piutang usaha. Sekali lagi terima kasih, semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang saya sampaikan dan semoga
penjelasan tersebut bisa membantu teman-teman untuk mempelajari lebih lanjut soal piutang usaha. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.